Untuk perkara 274, termohon KPU Kabupaten Jayapura, saya persilahkan. Yang izin dari termohon. Ya. Pergantian pemain yang mulia, jika diizinkan. Oh, yang mau pindah Pak Adi Nurdin? Betul yang mulia, saya diganti. Itu sudah masuk di Kompas kemarin itu. Kalau ini musim durian runtuh, jadi pindah kemana-mana. Makasih yang mulia. Ambil sana, ambil sini. Tapi saya tidak bisa menghalangi untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Silakan Pak Adi. Terima kasih yang mulia. Iya, karena yang sering muncul di mass media dan di TikTok itu panel 3 katanya. Silakan. Oke, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim kuasa hukum dari KPU Kabupaten Jayapura, yang bernama Rosdi Nusaka, dan didampingi oleh prinsipal dari KPU Kabupaten Jayapura, yaitu Muhammad Musni. Ya, di sebelah kami. Kami akan menyampaikan poin-poin aja yang mulia terkait jawaban termohon perkara nomor 274/PHPU BUP Romawi 13/2025. Pertama yaitu eksepsi. Eksepsi yaitu kewenangan MK. Melihat dalil-dalil pemohon adalah merupakan sengketa proses, bukan sengketa hasil. Menurut kami ini masuk ranah di Bawaslu, bukan di MK RI. Ya. 2. Legal standing. Terkait dengan legal standing, kami serahkan ke MK untuk menilai dan memutuskannya. Keempat, tenggang waktu permohonan. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan dan PKPU nomor 3 tahun 2024, permohonan diajukan 3 hari terhitung sejak 3 hari kerja diumumkan, sehingga termohon dalam penetapan dan mengumumkan perolehan suara pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 melalui SK 226, namun pemohon mengajukan permohonan ini pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, sehingga melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan. Adapun dasar perhitungan menggunakan SK 227 adalah kami akan menjelaskan tentang SK 227 adalah merupakan berisi revisi atau perbaikan atas kesalahan penyebutan hari dan tanggal pada SK 226. Dan dalam SK 227 tetap disebutkan dalam penetapan dan pengumuman tanggal 9 Desember 2024, sehingga menurut kami permohonan pemohon terlambat diajukan ke MK RI. Bahwa oleh karena itu, menurut kami permohonan pemohon adalah salah objek perkara karena menjadikan SK 227 sehingga objek perkara bukan SK 226 sebagai objek perkara. Oleh karena itu, kami mempertegas lagi SK 227 itu adalah perbaikan dalam penulisan hari dan tanggal saja. Izin yang mulia, catatan kami ada pada halaman 14.4 tentang tenggang waktu pengajuan dalam termohon, kami izin minta di point dianggap tidak ada. Izin yang mulia. Oke. 5. Permohonan kabur dan tidak jelas. Bahwa menurut kami permohonan pemohon adalah kabur, hanya menyebutkan kejadian-kejadian tanpa menyebutkan siapa yang melakukan kejadian-kejadian, tanpa menyebutkan siapa yang melakukan kejadian-kejadian tersebut. Seperti dalam permohonan pemohon dalam angka 8, 9 adanya intimidasi. Namun faktanya pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi tersebut. Kemudian dalam permohonan posita 10C, 11, dan 12 juga sama ada mobilisasi massa, tapi tidak menyebutkan siapa yang melakukan mobilisasi. Oleh karena itu permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas. Dalam pokok permohonan yang mulia langsung bahwa kami sebelumnya menjelaskan dan memberikan informasi data umum hasil perolehan suara KPU Kabupaten Jayapura pada tabel yang dijelaskan pada halaman 22 dan halaman 23, kami anggap dibacakan tentang perolehan suaranya yang mulia. 2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokoknya terkait adanya rekomendasi Bawaslu tentang PSU pada tanggal 18 TPS atas permasalahan tersebut, kami sudah melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu pada pasal 138, 139 Undang-Undang Pemilihan dan pasal 4 dan pasal 5 PKPU nomor 15 tahun 2004. Yang mana kami sudah melakukan klarifikasi kepada PPD atau PPS yang nama-nama dalam TPS yang telah direkomendasi oleh Bawaslu. Maka dari hasil klarifikasi itu kami melakukan telaah melalui rapat pleno, kemudian dibuatkan berita acara nomor 285 tanggal 1 Desember 2024 sebagaimana video bukti T11, yang kemudian kami mengeluarkan SK 222/2024 tentang penetapan PSU video bukti T12. Hasil tersebut kami melaksanakan 10 TPS, yaitu sebagaimana dalam tabel 28 dianggap dibacakan yang mulia.
3. Bahwa adapun masing-masing hasil PSU pada 10 TPS sebagaimana dijelaskan dan diuraikan dalam tabel 3, 4, 5 dan seterusnya dianggap dibacakan itu dan itu merupakan pasca PSU. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dari permohon terkait dengan 8 TPS rekomendasi Bawaslu, dalil permohon adalah baik dari pengawas distrik selama pelaksanaan pemilihan serta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jayapura pasca pemilihan tanggal 27 November sebagaimana tertuang dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor 65 yang tidak dilaksanakan seluruhnya hanya di 10 TPS dari 18 TPS. Bantahan termohon adalah termohon sudah menindaklanjuti Rekom BSU sesuai pasal 138 dan pasal 139 Undang-Undang Pemilihan serta pasal 5 PKPU 15 tahun 2024. 2. Termohon sudah melakukan klarifikasi ke PPS dan melakukan telaah hukum melalui rapat pleno sesuai dengan berita acara nomor 285 tentang proses rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura terkait pemungutan suara ulang untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Jayapura tahun 2024 tertanggal 1 Desember 2024. 3. Termohon telah melakukan PSU di 10 TPS yang menurut termohon memenuhi syarat untuk PSU. Dan sisa 8 TPS tidak dilakukan PSU karena tidak memenuhi syarat sesuai pasal 50 PKPU nomor 17 2024. Saat PSU di TPS dari permohonan saat PSU di TPS 04 berlangsung tidak sesuai aturan dan ada pengerahan massa serta tekanan kepada pemilih. Bantahan termohon adalah PSU di TPS 04 berlangsung sesuai aturan. Sempat terjadi penundaan karena adanya pemindahan lokasi TPS karena pemilih lahan lokasi TPS keberatan dengan tokonya dijadikan lokasi TPS serta adanya permintaan jaminan dari Ketua RT 01 tempat lokasi TPS baru berada. Kemudian tidak ada pengerahan massa ataupun tekanan kepada pemilih dan pemohon juga tidak menjelaskan siapa yang mengerahkan massa dan siapa yang melakukan tekanan pemilihan berlangsung sesuai aturan dan para pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dan berjalan lancar. Terkait dalil permohonan pemohon saat pemilihan di 05, 08, 11, 12, dan 16 berlangsung tidak sesuai aturan dan ada pemilih. Bantahan termohon adalah saat pelaksanaan pemilihan di TPS 05, 08, 11, 12, dan 16 Kampung Lapua Kaur berlangsung tidak ada pengerahan massa sama sekali serta tekanan kepada pemilih. Pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan aman dan pemilihan berjalan sesuai aturan. Tidak ada laporan ataupun rekomendasi Bawaslu terkait tekanan ataupun pelanggaran lainnya di TPS 05, 08, 11, 12, dan 16 Lapua. Dalil permohonan pemohon saat pelaksanaan pemilihan di 12 Kampung Lapua Kaur berlangsung tidak ada pengerahan massa serta tekanan kepada pemilih dan dilangsungkan dengan sistem token. Saat pelaksanaan pemilihan di TPS 12 Kampung Lapua Kaur berlangsung tidak ada pengerahan massa serta tekanan kepada pemilih. Pemilih bisa menggunakan hak pilih dengan aman dan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan secara langsung dan tidak ada sistem token dijalankan di TPS 12 Lapua. Tidak ada laporan ataupun rekomendasi Bawaslu terkait penggunaan sistem token di TPS 12 Lapua. Itulah tanggapan dalam pokok permohonan dari termohon yang petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi. 1. Mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau net on for crack. 3. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura nomor 226 tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura nomor 227 tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura nomor 226 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 dan 4. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura 2024 adalah yang benar adalah sebagai berikut dianggap dibacakan Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian yang disampaikan oleh kuasa hukum termohon Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Sekarang pihak terkait. Perkara 274, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat siang untuk masyarakat di Kabupaten Jayapura, Papua. Untuk dan atas nama pihak terkait menyampaikan beberapa hal. Izin majelis ada PPT-nya.
Ya, Mohon silakan. ditayangkan. PPT-nya tolong ditayangkan. Untuk dan atas nama pihak terkait menyampaikan beberapa hal yang mulia. Yang pertama, eksepsi kami fokusnya pada tenggang waktu yang mulia, di mana dalam hitungan pihak terkait sama dengan termohon bahwa sudah kadaluarsa yang mulia 1 hari. Ya. Kemudian langsung ke pokok perkara, ada 3 hal. Prinsipnya kami sangat mendukung apa yang telah disampaikan oleh pihak termohon, dan ini sudah luar biasa dan sudah maksimal apa yang dilakukan oleh pihak termohon. Tetapi ada beberapa poin yang menjadi stressing kami. Yang pertama soal intimidasi. Intimidasi ini memang tidak benar yang mulia. Sekali lagi tidak benar, karena kami pihak terkait memiliki surat keterangan dari pihak keamanan bahwa selama proses itu berlangsung secara aman, damai, dan tidak ada intimidasi ataupun ada laporan ke pihak keamanan. Dan nanti kami akan jadikan sebagai bukti tambahan yang mulia dalam PT 15 yang akan kami serahkan. Ya, diserahkan sekarang aja kalau Siap. ada tambahan. Tolong petugas diambil. Sudah dileges ya? Sudah yang mulia. Silakan, supaya biar disahkan. Kemudian yang berikut yang mulia terkait mobilisasi dan pengancaman serta pencoblosan sistem noken. Mobilisasi ini kami mau jelaskan prinsipnya sama yang disampaikan oleh pihak termohon. Masyarakat di 5 TPS di Kampung Lapua itu adalah masyarakat yang homogen yang mulia. Dan mobilisasi ini itu mereka menggunakan karena transportasinya satu-satunya adalah truk dari TPS ke TPS itu adalah truk, sehingga itu bukan mobilisasi, tapi memang itu satu-satunya transportasi yang dipakai untuk menuju ke TPS yang mulia. Dan di distrik Kaure di 5 kampung ini tidak ada sistem noken, karena di provinsi Papua, Kabupaten Jayapura termasuk provinsi Papua itu tidak menggunakan sistem noken, karena sistem noken itu hanya berlaku di provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang mulia. Ya. Kemudian kami tegaskan lagi bahwa karena masyarakat di 5 TPS ini adalah homogen dan masih ada ikatan emosional dengan pihak terkait, yaitu calon Bupati Yunus Wonda, itu masih ada ikatan kekerabatan, di mana mereka semua berasal secara emosional berasal dari satu wilayah adat yang namanya Lapago. Kalau pemohon ini berasal dari luar wilayah adat yang lain. Kalau yang ini mereka semua adalah homogen dan berasal dari satu wilayah adat. Kemudian profil Yunus Wonda ini adalah Ketua DPR Provinsi Papua yang basis masanya juga ada di wilayah yang dipersoalkan oleh pemohon. Kemudian yang bersangkutan Yunus Wonda ini adalah ketua salah satu partai politik yang juga konstituennya ada di 5 TPS yang dipersoalkan oleh pemohon yang mulia. Untuk itu, sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada sistem noken dan tidak ada pengerahan massa. Karena secara emosional, pemilih ini mempunyai hubungan emosional dengan pihak terkait, dalam hal ini calon bupati yang mulia. Oke. Itu yang intinya, dan sekali lagi kami tegaskan bahwa terkait dengan PSU yang tidak dilaksanakan di 8 TPS yang disebutkan oleh pemohon, prinsipnya sama dengan yang disampaikan oleh termohon. Kami sangat mendukung langkah maksimal yang dilakukan oleh termohon, karena sesuai dengan PKPU 15/2004 tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, KPU Kabupaten Jayapura telah melakukan kajian, analisa-analisa, dan dari hasil kajian dan analisa tersebut ditemukan bahwa 8 TPS ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukan PSU. Sehingga apa yang dilakukan oleh KPU sudah luar biasa dan maksimal. Untuk itu sekali lagi sebagai pihak terkait kami menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Ada 3 hal. Yang pertama, tentang PSU yang tidak dilaksanakan itu tidak benar karena KPU telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan PKPU 15 tahun 2024. Kemudian soal mobilisasi, intimidasi, itu semua juga tidak benar, apalagi sistem noken. Itu lagi-lagi tidak benar yang mulia. Untuk itu tibalah kami pada petitum yang akan disampaikan oleh kolega kami. Terima kasih yang mulia. Ya, silakan.
Terima kasih Yang Mulia, kami lanjutkan. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas, obscure libel. 3. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima. 2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura nomor 227 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor 226 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024. 3. Menetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana keputusan termohon keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura nomor 227 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Jayapura nomor 226 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 dengan perolehan sebagai berikut. Nomor urut 1, nama pasangan calon perolehan suara. Nomor urut 1, jangan dibacakan. Nomor urut 2, Dr. Yunus Wonda SHMH, Haris Rizat Yoku, 22.386 atau 22.386. 3. Jan Yap El Ormusrai SH MSc Insinyur Astrid Rante Tasak Magister Engineering 21.202 atau 21.202. Nomor urut 4 dan nomor urut 5 dianggap dibacakan. Total suara, ulangi, total suara sah 78.914 atau 78.914. 4. Menetapkan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Yunus Wonda SHMH dan Haris Rizat Yoku sebagai pasangan calon terpilih dan perolehan suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024. Subsidiar, bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. S. Ako et Bono. Terima kasih kuasa hukum dari pihak terkait Peter L. dan rekan. Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu supaya ini yang perlu saya tanyakan, ya, silakan direspon. Yang pertama, putusan KPU untuk Jayapura itu nomor berapa sih? Izin Yang Mulia, Ya. Yang pertama dikeluarkan 226, kemudian terjadi perubahan di 227. Kenapa terjadi perubahan? Berkaitan dengan waktu. Waktunya, sekarang waktunya gimana? 226 itu kenapa diperbaiki waktunya? Salah menetapkan, salah tulis atau apa? Kronologisnya coba tolong dijelaskan. Izin Yang Mulia, jadi penetapan pada SK 226 itu berdasarkan hasil pengawasan dibacakan dan disahkan itu Ya. di tanggal 10 itu, tapi sudah lewat. Jadi dari tanggal 9 di jam 1. Jam 1 malam? Jam 1, ya, dini hari. Dini hari, jadi Ya. sudah masuk tanggal 10? Iya. Nah, jadi di 226 itu tertuang 10 pada pukul 8 pagi. Nah, pembacaannya itu dimulai dari 23:43 sampai berakhir di 1 jam 1 lewat. Maka terjadi perubahan di situ, akhirnya ada kesalahan penulisan, maka dirubahlah pada 227. Oke. Terkait waktu, izin pimpinan. 227-nya gimana menurut Bawaslu? Izin yang di 227 itu berkaitan dengan waktu Itu tertulis pembacaan hari- penetapan sekaligus pengumuman. Tertulis hari Selasa. Siap, Selasa tanggalnya tanggal 9. siap. Gimana itu? Masih tetap 227-nya tetap salah?
Itu bukti berapa coba, Bawaslu? PK 34.1 dan 2. 34.1.2. Ya. Ya. Iya. Ini soalnya berawal dari sini ini keabsahan permohonan sah atau tidak. Jadi ini saya minta diulangi. Pada waktu putusan 226 itu tertulis gimana? Diulangi, itu dibukti itu di situ. Supaya diketahui dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ini putusan 226 diputus kapan itu? Coba. Izin Yang Mulia. Ya. Dari hasil pengawasan, pembacaan di hasil kabupaten sampai masuk dengan penetapan dan pengumuman, Ya. itu di akhir dari pada pukul 23 lewat sekian sampai masuk tanggal 10 itu di jam 1 lewat 23 atau 34 karena dia sudah masuk di Tanggal 10. tanggal 10. Siap. Ya, ini dituangkan di putusan 226. Iya, siap. Terus putusan 227? Berkaitan dengan waktu tadi, penetapan 226 itu dituangkan tanggal 10 jam 8 pagi. Nah, itu poin itu yang dirubah di 227. Tapi ini di sini tertulis Selasa tanggal 9. Padahal di bawahnya tanggal Berkaitan 10. dengan tanggalnya, Yang Mulia. Keabsahan. Yang salah itu harinya atau tanggalnya? Siap tanggalnya. Tanggalnya. Mestinya tanggal 10. Izin Yang Mulia, yang 226 itu yang terdapat tanggal pukul 8. Itu di 226. Kemudian perubahannya 227 itulah yang dirubah berkaitan dengan waktu. Jadi waktunya di sini masih 2 tanggal, ini saya bacakan ya diktumnya ini adalah ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal 9. Padahal kan belum selesai itu. Ya. Selesainya itu masih hari Selasa dini hari. Jam 01.43 tadi. Kan begitu. Lah di sini tulisnya hari Selasa, padahal hari Selasa itu bukan tanggal 9. Kemudian pukulnya pun tidak tepat, kan begitu. Ini menyangkut legalitas loh ini. Benar Yang Mulia. Jadi yang benar tuh adalah KPU. Coba KPU ya. Izin Yang Mulia, kami akan menambahkan dari pihak prinsipal. Coba prinsipal. Izin Yang Mulia, terima kasih. Seperti yang sidang awal kami sampaikan bahwa jadi penetapan untuk perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura itu di pukul 23.43. Itu prosesnya. Sudah penetapan. Setelah itu kita lanjut ke penetapan perolehan suara gubernur dan wakil Itu gubernur. pukul berapa? Pukul 2 berapa tadi? Sampaikan. 23.43. Pukul 23.43 itu hari apa? Hari Senin. Hari Senin? Ya, di hari Senin. Hari Senin. Ini memang ada 2 pengumuman ini. Bawaslu buktinya apa itu? Dari PK 3412. PK 3412. Iya, ini tadi sampaikan bahwa hari Senin itu masih dalam proses. Ya, selesainya betul nggak jam dini hari? Jadi dini harinya itu kita masuk ke penetapan perolehan suara untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kita tetapkan jenis pemilihan bupati dan wakil bupati terlebih dahulu, baru kita masuk lanjut ke jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Penetapan yang bupati Ya. itu adalah tanggal 9 pukul 23.43. tanggal 9 pukul 23.43. 23.43. Hari apa itu? Hari Senin. Hari Senin, tapi Ya. di SK-nya hari Selasa juga. Gimana coba? Ya ada kekeliruan dalam penulisan. Ya, ini diktum loh Pak ini Pak. Siap. Ya, Yang Mulia. satu ya.
Kemudian ini betul nggak Bawaslu, termasuk KPU ya, tolong dijawab juga. Bahwa ini kan ada 18 rekomendasi. Yang dilaksanakan itu hanya 10 rekomendasi. Siap Yang Mulia. Sisanya yang 8 itu dikatakan ini tidak sesuai dengan ketentuan. Itu begitu Bawaslu? Dari KPU tadi mengatakan begitu. Siap Yang Mulia. Rekomendasinya. Lah, yang menyebabkan ada rekomendasi di situ adalah karena ini yang saya bacakan di sini salah satunya bahwa KPPS dan para saksi melakukan pelanggaran terhadap sisa surat suara. Ada nggak yang bisa membuktikan dari KPU berapa suara sah dan berapa sisa surat suara itu? Bukti apa itu? Izin Yang Mulia menjelaskan bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu untuk 18 TPS tersebut, rekomendasi dari Bawaslu untuk 18 TPS tersebut, setelah kami terima rekomendasi tersebut, kami melakukan klarifikasi, memanggil rekan-rekan KPPS, PPS, dan PPD atau PPK di wilayah yang terdapat rekomendasi Bawaslu tersebut. Setelah kami melakukan klarifikasi terhadap jadi di TPS 04 Kampung Sre Distrik Sentani. Ya, itu berapa suara sahnya, berapa suara tidak sahnya? Itu kan mesti ada sisa suara. Pertama kan DPT-nya dulu berapa, ya? Suaranya itu berapa? Surat suara berapa? Dan ada kemudian 2% dari kelebihan itu untuk cadangannya berapa? Lah sisa suara-suaranya berapa? Itu kan harusnya ada data itu. Ada bukti berapa itu KPU? Termasuk salah satunya adalah yang tidak dilakukan itu di TPS 1 Kampung Sre Distrik Sentani juga, ya, karena di dalam ini saya mengambil dari Bawaslu nih, ya, Bawaslu keterangannya menyampaikan bahwa KPPS tidak melakukan pengambilan sumpah atau janji, ya. Kemudian terdapat pelanggaran penggunaan surat suara sisa sebanyak 180 sisa surat suara. Bukti apa yang bisa menguatkan bahwa ini tidak benar dilakukan? Ada buktinya? Izin Yang Mulia, kami menyampaikan berdasarkan bukti yang kita miliki, yaitu bukti T13, 14. T13 itu tentang apa itu buktinya? Terkait dengan formulir mode C hasil KWK Bupati pada TPS 12. Dan T14 terkait formulir C TPS 01 Kelurahan Maribu Distrik Sentani Barat. Terus T15 itu daftar apa? C hasil? C hasil. C hasilnya? Iya. Sudah di situ? Iya. T berapa saja? C di T13, 14, 5. Untuk yang tidak dilaksanakan? T13, T14? Yang tidak masuk. Masih dicari? Jadi artinya begini, ketika jawaban termohon mengatakan itu tidak benar, menyanggah, kemudian sampai tidak dilaksanakan, itu mestinya ada bukti yang menguatkan soal itu. Lah bukti-buktinya itu bukti apa saja untuk 8 TPS tersebut? Masih dicari? Baik, ini sambil mencari bukti tadi. Tadi saya lanjutkan lagi terkait dengan penetapan walaupun tidak termasuk yang didalilkan ya tadi, karena ini berkaitan dengan SK KPU yang ditetapkan. Ini berkaitan dengan penetapan gubernurnya tanggal berapa SK-nya itu? Penetapan hari yang sama setelah itu. Izin Yang Mulia, untuk penetapan perolehan suara
jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tanggal 10. Oh, tanggal Dan- 10. Iya, dan pada saat itu langsung kami melakukan penetapan dan langsung membawa dokumen de hasil kabupaten untuk jenis Ya, pemilihan. ini kebetulan karena di MK juga data lengkap sekali ya. Ini memang perlu dicek lagi nanti KPU ya. Siap. Karena yang berkaitan dengan penetapan gubernur itu 14 Desember di situ tertulisnya. Izin Yang Mulia, untuk penetapan jenis pemilihan gubernur di tingkat kabupaten, perolehan suaranya. Perolehan suaranya. Ya, perolehan suara. Untuk perolehan suaranya. Ya, Yang dimaksud perolehan suaranya di situ untuk nanti direkap ke direkap di ke tingkat provinsi. Ya, Itu tanggalnya tanggal 10. 10 itu, ya. Baik, itu belum dapat buktinya. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke Pak Ketua Panel. Baik, sekarang terakhir untuk perkara ini, pihak terkait. Pihak terkait kok bisa menyampaikan tadi pada waktu eksepsi, kenapa dikatakan permohonannya pemohon lewat waktu? Ya izin, karena Jadi kronologisnya menurut pihak terkait gimana itu? pihak terkait hadir pada saat penetapan. Jadi penetapan untuk bupati dan wakil bupati itu sesuai. Saya potong sebentar. Ya. Berarti betul apa yang disampaikan oleh Bawaslu? Oh tidak benar Yang Mulia. Jadi yang benar itu 23-43 sehari sebelumnya. Sementara yang disampaikan Bawaslu itu besoknya revisinya. Tapi penetapannya sudah sehari sebelumnya. Walaupun itu cuma selisih 17 menit Yang Mulia. Pukul 23 lebih kan berarti itu? Ya, 17 menit sebelumnya masuk dini hari berikutnya. Sudah pukul 23 lebih berarti 53 itu sudah. Ya, itu belum pukul 00. Belum masuk ke hari tanggal 10-nya. Benar Yang Mulia. Masih tanggal 9. Ya, itu catatan kami Yang Mulia. Nah, penetapan besoknya itu pilgub dan juga revisi harinya yang salah. Revisi itu. yang Ya. termasuk yang untuk hasil pemilihan gubernur yang mau disampaikan ke Benar Yang Mulia. provinsi. Ya, Gitu. benar. Ya, ini karena sudah tengah malam jadi sudah lowbat itu semua. Tapi kami masih mencatat Yang Mulia. Ya, jadi lobet, jadi Indonesia kacau itu lobet. ini. Jadi pihak pemohon juga tahu bahwa itu pukul 23.53 itu Yang Mulia. Oke. Ini jadi kenapa kok lewat tengah waktu? Karena sebetulnya masih pada hari Senin Siap Yang Mulia, benar. tanggal 9 Ya, pukul 23.57 berarti. benar Yang Mulia. Oke. Baik. Silakan Yang Mulia. Ya, untuk Bawaslu selisih prosentasi antara peringkat 1, peringkat 2 berapa persen? Izin Yang Mulia, saya mohon waktu untuk berhitung. Oh ya sudah nanti. Iya sudah. nanti Cukup, aja. nanti coba dihitung nanti gimana. Ya, dihitung dulu, kita melanjutkan ke yang lain, nanti saya ya, sambil hitung. kembali untuk menjawab pertanyaannya Prof. Anwar ya. Makasih Yang Mulia. Baik, nanti kalau kita berhenti nunggu dihitung, menghambat jalannya revolusi nanti. Saya sahkan buktinya dulu, nanti ya, dihitung dulu, kita melangkah yang lain, nanti kita kembali ke situ. Siap Yang Mulia. Baik. Termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T30. Termohon? Termohon T1 sampai dengan T30. Benar Yang Mulia. Kemudian pihak terkait PT 01 sampai dengan PT 015. Benar Yang Mulia. Bawaslu PK 3411 sampai dengan PK 34115. Benar Yang Mulia. Disahkan ya. Baik. Silakan dihitung dulu ya. Kalau lama-lama ngitungnya silahkan di Monas.